Di APS-C untuk dekorasi dan foto-foto pelaminan saya pakai 35, punya 35, 50, 85. Kalau kalian pakai APS-C, setelah ada 22 atau 24, ada lagi lensa 35. Lensa 35 ini bisa buat APS-C ataupun full frame. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau bahas lensa-lensa apa aja yang wajib dimiliki buat kalian yang mau berkecimpung atau bergerak di dunia wedding fotografi. Simak videonya sampai habis. Oke, langsung masuk ke videonya. Sambil ngerokok sambil ngopi nggak apa-apa ya. Kemarin ada yang komen, saya sih belum lama juga di wedding, terus saya juga masih belajar. Makanya kalau ada yang DM atau ada yang komen, sebisa mungkin saya bantu dengan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Kemarin ada yang nanya, Bang, lensa wajib buat fotografi wedding itu apa aja sih lensa-lensa yang perlu dimiliki ya? Oke, saya sendiri adalah pecinta lensa-lensa fix. Kenapa saya milihnya lensa fix? Karena banyak menolong di keadaan-keadaan yang sering tidak terduga di kondisi di lapangan. Karena di dunia wedding, khususnya wedding teratak kayak saya yang dari desa ke desa gitu ya, di kampung itu kondisinya itu selalu berbeda. Dari dekorasi, suasana, tenda, terus orang-orangnya gitu. Makanya saya pakainya lensa fix karena banyak sekali bisa menolong keadaan-keadaan yang tidak terduga itu. Nah, lalu lensa apa aja yang perlu dimiliki atau wajibnya gitu ya. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya itu lensa yang wajib kalian miliki kalau kalian mau bergelut di dunia wedding. Itu lensa yang paling pertama yaitu lensa kit. Kalian harus punya lensa kit. Karena basic dasarnya kita harus belajar dulu dari lensa kit gitu ya. Kita bisa bandingin hasil-hasil fotonya dengan lensa fix setelah kita memiliki lensa kit. Kita belajar dulu dengan lensa kit, terus beralih ke lensa fix, kalian baru bisa merasakan, oh ini ya lensa fix, oh ini enaknya kayak gini itu. Terus lensa kit ini juga dia maksudnya dia fleksibel gitu. Kalian bisa gunain untuk pose, bisa gunain untuk foto keluarga, foto grup. Jadi cukup dengan satu lensa kalian udah bisa melakukan banyak sesi foto. Tapi ada kekurangan dari lensa kit tersendiri, yaitu di low light-nya gitu ya, karena bukaannya itu rata-rata lensa kit itu 35 bukaan f paling besarnya, dimana 35 itu kalau di keadaan low light itu kurang dan harus naikin ISO atau juga harus bawa lampu tambahan atau lighting tambahan kayak gitu. Minusnya buat lensa kit kayak gitu. Terus menurut saya pribadi juga buat ketajaman dari lensa kit itu kalah jauh sama lensa fix. Tapi itu adalah lensa yang paling berguna yang bisa kita jadikan alternatif kalau kita belum punya lensa fix. Itu dulu lensa kit. Lalu lanjut, kalau kita udah punya lensa kit, terus kita pengen naikin hasil nih, wajib lensa yang harus dipunyai itu lensa apa aja. Kalau saya sendiri untuk APS-C dan full frame ya. Kalau kita APS-C kita mulai dulu dari lensa wide-nya untuk foto keluarga. Saya pakai 22 yang sedang digunain buat record. Itu bonyanya M50. Kalau kalian mungkin punya DSLR atau pakai DSLR yang APS-C, kalian bisa pakai lensa 24 mm f2.8, atau kalau kalian pakai M50 kayak punya saya pakai 22 f2.0, itu udah bisa menolong banget di keadaan low light. Kalian nggak perlu pakai flash yang terlalu besar, power yang terlalu besar gitu, nggak terlalu pakai ISO yang memaksa supaya hasilnya nggak terlalu noise. Dan 22 ini atau 24 juga itu bisa digunakan untuk pose juga, buat ambil wide juga. Bisa buat pose, wide, foto keluarga, dan masih bisa dapat bokeh yang enak. Kemarin sempat saya bikin juga video yang engagement menggunakan lensa 22 ini. Itu enak, bokehnya tipis-tipis. Bokehnya tipis-tipis tapi enak gitu loh.
Setelah ada 22 atau 24, ada lagi lensa 35. Lensa 35 ini bisa buat APS-C ataupun full frame. Kalau buat full frame 35 ini sama dengan 22 yang sekarang saya pakai untuk jarak pengambilan gambarnya. Kalau di APS-C 35 ini sama dengan 50 mili di full frame jaraknya, jarak pengambilan gambarnya gitu. Jadi kalau kalian punya lensa kit terus sama 50 mili doang, itu kalian nanti akan kesusahan karena 50 milinya di APS-C itu di indoor. Kalau kalian weddingnya nggak di gedung atau tempat yang lebar, itu kalian hanya bisa dapat separuh badan atau bahkan cuma kepalanya gitu. Tapi kalau kalian ada 35 ini kan, di 35 ini sama dengan 50 di full frame itu, nggak kena crop sensor gitu. Ini bisa buat full badan, buat potret, pose. Kalau memang tempatnya agak lebar lagi bisa buat foto keluarga juga. Pokoknya lensa yang wajib kalian punya yaitu 35, 50, sama 85, dan lensa wide-nya ada 24 ataupun 22 tergantung kalian pakainya full frame atau APS-C. Kalau kalian pakainya full frame, kalian hanya butuh 3 lensa ini. Lensa yang menurut saya paling wajib dengan hasil yang sudah saya pertimbangkan, hasilnya bagus. Kalau kalian pakai full frame itu kalian punya 35, 50, 85. Kalau kalian pakai APS-C, kalian bisa pilih 22 atau 24, kemudian 35 dan kemudian 50 mili. Itu udah cukup banget untuk beauty, untuk potret, kemudian untuk pose keluarga. Kalau 85 di full frame saya sering gunakan untuk foto-foto di outdoor, yang dimana kita bisa lebih leluasa cari tempat, cari jarak yang agak jauh, plus buat nyari bokeh. 85, terus 50 di APS-C saya gunain buat foto outdoor karena jaraknya sama dengan 85 di full frame. Kalau dipasang di full frame 50 ini saya gunain buat foto beauty, kemudian pose manten di pelaminan, di dekorasi, saya gunakan 50 untuk full frame. Nah, kalau di APS-C untuk dekorasi dan foto-foto pelaminan saya pakai 35 di APS-C karena kadang ruangannya sempit, nggak bisa dapat lingkup yang cukup pakai 50. Makanya saya pakai 35 foto akad, foto beauty, kemudian foto pelaminan ataupun dekorasi. Nah, itu tadi menurut saya versi saya lensa-lensa yang wajib kalian miliki untuk full frame ataupun APS-C. Jadi 24 atau 22, 35, 50 dan 85. Itu semua punya fungsi masing-masing. Terus kalau kalian hanya punya lensa kit gimana Bang? Nggak apa-apa, dipakai dulu, dimaksimalkan. Yang penting kalian tahu cara memaksimalkan lensa dan alat kalian, kemudian penataan, penerapan pencahayaan atau flash, atau kalian pakai flash eksternal supaya di lensa kit itu bisa mendapatkan gambar yang maksimal. Kalau kalian udah ngerasa ribet dengan lensa kit yang hasilnya kurang tajam, kurang bokeh, lensa fix yang paling saya rekomendasikan yaitu 4. Ada 4 yang saya rekomendasikan, itu udah mencangkup semua, buat yang wide-nya, buat beauty, buat pose pelaminan, buat outdoor. Itu ada 4. Nah, itu aja, semoga membantu atau jadi referensi buat kalian yang lagi bingung nih mau nyari-nyari lensa apa aja yang cocok untuk wedding. Itu dia lensa-lensa yang saya miliki. Mungkin ada versi lain dari fotografer lain, kalian bisa cari-cari juga di YouTube buat referensi kalian supaya lebih mantep lagi ke depannya mau pakai lensa yang kayak gimana, dan tentunya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, segini aja. Semoga membantu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.